Haluskan 1 kapur barus menggunakan mortir. Lalu masukkan kapur barus yang sudah dihaluskan tadi ke dalam gelas beker. Campurkan kapur barus tadi dengan pasir halus secukupnya. Lalu hidupkan bunsen berisi spiritus di bawah kaki 3 menggunakan korek api. Di atas kaki 3 letakkan kawat kasa dan gelas beker tadi. Lalu aduk-aduk dengan spatula kaca hingga merata. Lalu letakkan kaca arloji yang berisi es batu di atas gelas beker tadi. Dan amati yang terjadi. Saat campuran kapur barus dan pasir dipanaskan, kapur barus menyublim menjadi uap. Uap kapur barus naik ke arah kaca arloji yang dingin karena diberi es batu di atasnya. Terlihat kristal putih kapur barus menempel pada bagian bawah kaca arloji. Kaca arloji diangkat, akan tampak tidak ada sisa cairan. Jadi adalah sublimasi dan deposisi, kebalikan sublimasi. Percobaan ini menunjukkan bahwa kapur barus mengalami perubahan fisika berupa sublimasi padat ke gas dan deposisi gas ke padat, tanpa melewati fase cair. Isi air ke dalam gelas beker secukupnya. Lalu teteskan betadin ke dalam gelas beker. Dan aduk-aduk menggunakan batang pengaduk spatula kaca. Lalu celupkan vitamin C ke dalam larutan tadi. Dan aduk menggunakan batang pengaduk spatula kaca. Dan amati apa yang terjadi. Sebelum ditambah vitamin C, larutan berwarna oranye kecoklatan. Setelah ditambahkan vitamin C dan diaduk, warna larutan memudar hingga menjadi bening. Percobaan ini menunjukkan bahwa vitamin C dapat mereduksi yodium dalam betadin menjadi bentuk yang tidak berwarna. Artinya terjadi reaksi kimia, reaksi redoks antara betadin dan vitamin C. Percobaan ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan kimia. Alasannya karena terjadi reaksi kimia antara ion dalam betadin dan vitamin C asam askorbat. Hasil reaksinya membentuk zat baru yaitu ion iodida I+ yang tidak berwarna. Perubahan ini tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula hanya dengan cara fisik. Isi Erlenmeyer besar dengan cuka botol.
soda kue tercampur dengan cuka, muncullah buih atau gelembung-gelembung. Beberapa saat kemudian, balon mulai mengembang karena terisi gas karbon dioksida. Ini terjadi karena di dalam air layer terdapat cuka, asam asetat, dan di dalam balon terdapat soda kue, natrium bikarbonat, NaHCO3. Maka saat soda kue jatuh ke dalam cuka, terjadi reaksi kimia antara asam dan basa yang menghasilkan gas karbon dioksida CO2. Gas CO2 inilah yang menyebabkan balon mengembang karena gas mengisi ruang di dalamnya. Percobaan ini menunjukkan terjadi perubahan kimia karena muncul gas baru CO2, terjadi reaksi antara dua zat asam dan basa, menghasilkan zat baru dan perubahan yang tidak dapat dibalik dengan cara fisik. Masukkan garam ke dalam cawan porselen. Lalu campurkan air secukupnya dan sambil diaduk-aduk menggunakan spatula kaca. Lalu panaskan menggunakan bunsen, kaki 3, dan kawat kasa. Lalu amati yang terjadi. Garam tidak berubah warna, tidak ada bau, gas atau zat baru yang terbentuk. Garam hanya tampak lebih kering atau menggumpal sedikit. Garam dapur NaCl adalah senyawa yang stabil terhadap panas. Artinya tidak terurai atau bereaksi pada suhu pemanasan biasa dengan bunsen. Saat dipanaskan, air atau kelembapan yang menempel pada garam menghilang atau menguap sehingga garam tampak lebih kering. Tidak terbentuk zat baru, hanya terjadi perubahan wujud fisika ringan atau penguapan air. Percobaan ini menunjukkan perubahan fisika karena 1. Tidak ada zat baru yang terbentuk. 2. Perubahan hanya pada keadaan fisik atau air menguap, garam tetap sama. 3. Prosesnya dapat dibalik. Masukkan putih telur ke dalam layer besar. Lalu masukkan juga soda kue ke dalamnya. Lalu aduk menggunakan batang pengaduk kaca atau bisa juga digoyang-goyangkan agar tercampur rata. Di sisi lain, masukkan cuka ke dalam gelas beker dan teteskan juga pewarna makanan ke dalamnya. Lalu masukkan larutan cuka dan pewarna makanan tadi ke dalam layer. Amati yang terjadi. Terjadi gelembung atau buih akibat gas CO2. Putih telur berubah tekstur dari cair menjadi agak padat atau menggumpal. Karena putih telur mengandung protein atau albumin, soda kue NaHCO2 bereaksi dengan cuka asam asetat menghasilkan gas karbon dioksida CO2. Gas CO2 yang berbentuk membuat gelembung-gelembung pada campuran. Selain itu, reaksi asam basa juga dapat mengubah struktur protein dalam putih telur, menyebabkan protein menggumpal atau mengeras atau terdenaturasi. Percobaan ini menunjukkan perubahan kimia karena 1. Terbentuk zat baru, gas CO2. 2. Protein putih telur terdenaturasi sehingga sifat zatnya berubah. 3. Perubahan ini tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula dengan cara fisik.